Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatu muqarrabin. Matin. Saya longtemps. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syaikhul musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadu alaina barakatihi wa asrari fidana. Wa arkanul umrati salasatun. Wa arkan adapun rukun-rukunnya al-umrati umrah salasatun ialah 3. Kama fi ba'di nusakhi, kama sebagaimana fi ba'di nasilan sebagian naskah-naskah matan. Wa fi ba'diha dan dalam sebagiannya nusakh naskah matan arba'atu asya, 4 hal. Umrah ini adalah termasuk ibadah yang merupakan satu kesatuan dengan haji, sehingga juga menjadi rukun Islam. Jadi orang berhaji pasti berumrah. Tapi kalau umrah belum tentu berhaji. Jadi bisa orang umrah saja, tapi kalau haji mestinya harus berumrah. Tanpa umrah haji itu belum selesai, belum lengkap. Kemudian kalau rukun haji disebutkan di atas ada 4, ya. Yaitu ihram, wukuf, tawaf dan sa'i. Ya, kalau ditambah dengan halqu, dengan mencukur rambut, itu menjadi 5, ya. Maka umrah sebetulnya rukun-rukunnya itu sama dengan haji, hanya tanpa wukuf. Jadi ada ihram, tawaf, sa'i dan halqu wa taksir. Warkan umrah itu ada dukun-dukun umrah, salah satu ialah 3. Tapi dalam sebagian naskah arba'atun, 4. Arba'atu asya, 4. Itu tergantung apakah halqu dan taksir itu dianggap rukun atau tidak. Kalau itu dianggap rukun maka menjadi 4. Kalau itu bukan rukun, hanya sekedar melepaskan diri dari ihram, itu hanya 3 berarti. Jadi sebetulnya praktiknya itu sama antara yang mengatakan 3 dan yang mengatakan 4. Apa saja rukun umrah itu, baik menurut yang mengatakan 3 maupun yang menurut mengatakan 4. Pertama, ihramu ialah berihram sama dengan haji. Hanya niatnya itu bukan niat haji tapi niat umrah. Jadi
nawaitul umrata wa ahramtu bihi, umpamanya. Saya niat berumrah dan saya berihram dengannya. Kemudian tawaf dan tawaf sama dengan haji, yaitu mengelilingi Baitullah 7 kali. Kemudian wasa'yu dan sa'i, yaitu berjalan antara Safa dan Marwah, ya. Pulang balik 7 kali. Nah, kemudian itu 3 sudah. Dan yang mengatakan rukun umrah itu 3 ya sudah selesai. Kemudian yang mengatakan rukun umrah itu 4 ditambah lagi wal halquh, dan mencukur rambut, awit taksir, atau memendekkan rambut. Jadi kalau mencukur itu maksudnya menggundul, sedangkan taksir memendekkan rambut. Ini kalau dihitung dihitung rukun ini masih menjadi 4. Jadi mencukur rambut atau memendekkan rambut itu menjadi rukun fi hadil qaulain fi hadi, dalam salah satu al-qaulain, 2 pendapat. Ada pendapat ulama. Wa huwa, adapun ini ahadil qaulain, salah satu 2 pendapat ini, ar-raju, ialah pendapat yang kuat, yang unggul. Kama sabaqah sebagaimana keterangan sebagian telah lalu, qoriban, baru saja ya. Qoriban, baru saja. Nah, ini jadi kalau menurut pendapat yang kuat, maka rukun umrah itu menjadi 4: ihram, tawaf, sa'i, dan halqu atau taksir. Wa illa, dan jika tidak mengikuti pendapat yang kuat, tidak rajih ya, fala yakun, maka tidak ada apa halqu dan taksir, halqu atau taksir ya, mencukur rambut atau menggunting itu. Fala yakun, maka tidak ada apa itu halqu atau taksir min arkan umrah, termasuk dari rukun-rukun umrah. Nah, saya kira ini tidak terlalu sulit karena sudah sama dengan rukun haji ini. Hanya yang berbeda hanya niat saja. Dalam ihram haji berniat haji, sedangkan ihram umrah berniat umrah. Sudah. Sekarang selanjutnya tentang wajib haji. Apa bedanya rukun dan wajib? Ini khusus bagi haji, ini ada istilah wajib haji. Tapi kalau bagi ibadah yang lain, misalnya sholat, itu tidak ada istilah wajib. Sholat tidak ada. Bedanya kalau rukun, itu sesuatu yang wajib, yang kalau tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Gitu. Misalnya seperti tadi ya, seperti ihram, tawaf, itu kalau tidak, itu wajib dalam haji, dan itu kalau tidak dikerjakan tidak sah. Itu diistilahkan rukun. Nah, sedangkan wajib haji itu sesuatu yang wajib, tetapi kalau tidak dikerjakan hajinya sah, hanya kena denda, ya, kena sanksi. Jadi kalau rukun ditinggalkan tidak sah hajinya, kalau wajib itu ditinggalkan sah hajinya, hanya kena sanksi dan tentu dosa kalau itu merupakan pelanggaran. Ya. Lalu apa saja rukun haji itu? Wajib haji. Wa wajibatul haji, adapun wajib haji, ghairul arkani, selain rukun, wajib haji selain rukun, salah satu asya ialah 3 hal. Apa? Dua, adapun pertamanya wajib haji, pertamanya salasa ya, nomor satunya salasa 3. Al-ihram minal miqat, ialah berihram minal miqat, dari miqat. Al-ihram berihram minal miqat, dari miqat. Miqat itu adalah batas mulai ihram. Ya. Jadi miqat, batas mulai ihram.
Ihram itu ada dua ya. Jadi di sini al-ihram bil ihram min mikot, dari mikot artinya batas. As-sadiqi yang menepati apa mikot. As-sadiqi menepati apa mikot bizamani kepada zaman ya. Bizamani pada mikot zamani artinya batas waktu, zaman batas waktu, wal makani dan makan, batas tempat. Batas tempat. Jadi maksudnya ihram itu ada batasnya untuk mulai ihram. Tidak boleh dilakukan sebelum batas itu. Baik itu batas berupa waktu maupun berupa zaman. Misalnya untuk haji, ihram itu hanya boleh lakukan sejak bulan Syawal. Ya, jadi kalau sebelum bulan Syawal tidak sah. Ya, jadi ini ada batasnya. Sedangkan umroh itu tidak ada batasnya, artinya kapan saja boleh lah kalau umroh. Tapi kalau haji ada batasnya. Itu batas waktu. Kemudian batas tempat, mikot zamani ya, adalah banyak macamnya, tergantung dari arah mana jemaah haji itu datang. Ya, kalau misalnya orang Madinah itu batas tempatnya dimulai dari Dzulhulaifah ini istilahnya kalau sekarang Bi'ru Ali ya, Bir Ali kata orang. Jadi tidak boleh melewati batas itu tanpa ihram. Jadi kalau orang Madinah misalnya mau berihram, itu harus sampai di Bir Ali sudah mulai ihram. Kalau melewati itu kena denda. Gitu. Nah. Kemudian batas tempat bagi haji, fazamaniyu, maka ada pun batas waktu ya. Fazamani maka ada pun batas waktu. Binisbati dengan dinisbatkan, dikaitkan ya. Binisbati dinisbatkan lil haji kepada ibadah haji. Syawalun adalah bulan Syawal. Syawalun bulan Syawal, wa Dzulqa'dah dan Dzulqa'dah. Wa 'asyaru layalin dan 10 malam, wa 10 layalin dan 10 malam min Dzulhijjah dari bulan Dzulhijjah. Jadi maksudnya ihram haji itu hanya sah dilakukan dalam waktu-waktu tersebut, mulai bulan Syawal sampai 10 hari 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Jadi sebelum itu dan sudah itu tidak sah. Nah, jadi misalnya bulan Ramadan berihram haji itu tidak sah. Kemudian wa amma adapun binisbati dengan dinisbatkan, yang dikaitkan bil umrati kepada umrah, fajami'us sanati maka ialah seluruh tahun. Ya, seluruh tahun artinya sepanjang tahun gitu maksudnya. Seluruh tahun artinya sepanjang tahun. Farjam itu maka seluruh tahun atau sepanjang tahun. Waktun adalah waktu lihrami bagi ihram umrah gitu, bagi ihram umrah. Nah. Jadi umrah ini tidak ada batas waktunya. Kenapa? Karena tidak terkait dengan, tidak ada wukufnya, tidak terkait dengan waktu. Jadi pokoknya kapan saja boleh lah. Nah, itu tentang batas zaman, batas waktu. Kemudian wal miqatul makani, adapun batas tempat. Wal miqatul makani, adapun batas tempat. Lil haji bagi haji, fi haqqil muqimi, dalam haknya ya. Dalam haknya al-muqim, orang yang bermukim. Bermukim menetap artinya di Mekah atau di Mekah. Nah, di mana? Jadi orang memulai ihram haji dimulai dari mana gitu. Bagi orang yang bermukim di Mekah itu nafsu Mekah ialah zatnya Mekah itu sendiri ya. Nafsu Mekah ialah Mekah, zatnya Mekah itu sendiri. Jadi orang yang bermukim, mukim ini artinya orang yang menetap di suatu tempat 4 hari penuh atau lebih. Itu mukim. Kalau belum 4 hari penuh itu namanya musafir. Ya. Makian apakah penduduk Mekah?
Makian apakah penduduk Mekah karena ada siapa mukim? Makian apakah penduduk Mekah karena ada siapa mukim? Afagian, atau orang pendatang lah. Afagian atau pendatang. Jadi mukim itu belum tentu penduduk. Ya. Yang penting mukim itu tinggal di suatu tempat, termasuk di Mekah, 4 hari penuh. Ya. Jadi kalau misalnya datang di Mekah subuh, itu sampai subuh hari keempat, sampai subuh hari kelima. Itu baru dikatakan mukim. Nah, kalau orang yang mukim di Mekah itu memulai ihramnya itu dari ihram hajinya dari Mekah itu sendiri, jadi tidak perlu ke tempat lain. Nah, kemudian wa amma ghairul muqimi, wa amma adapun ghairul muqimi selain orang yang bermukim, wa amma adapun ghairul selain al muqimi orang bermukim di Mekah atau di Mekah. Jadi seperti jemaah haji Indonesia dan nyampe di Mekah belum tidak lama sudah berhaji gitu ya. Jadi kalau jemaah haji di luar negeri, di luar Mekah, kemudian dia sudah tinggal di Mekah 4 hari penuh, maka dianggap mukim di Mekah. Ya. Jadi selain mukim ini orang yang baru datang ke Mekah baru 3 hari atau belum 4 hari. Bagaimana ghairul mukim selain orang yang mukim di Mekah? Famiqatu, maka adapun miqatnya. Famiqatu, adapun miqatnya al-mutawajjihi, orang yang datang ya. Al-mutawajjih, orang yang datang min Najdil Hijazi. Mana? Minal Madinati, dari Madinah ya. Saya ulangi, wa amma adapun ghairul mukim selain orang yang mukim di Mekah atau di Mekah, famiqatu, maka adapun miqatnya artinya batasnya, al mutawajjih, orang yang datang min Madinati, dari Madinah, dari arah Madinah ya. Asyarifati, Madinah yang mulia, apa? Dzulhulaifah, ialah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini nama tempat. Juga terkenal dengan istilah Bi'ru Ali, Bir Ali. Ya. Kemudian wal mutawajjih, adapun orang yang datang minasyami, dari negeri Sam. Sam ini barat ya, dari Mekah itu. Wa Misr, dan Mesir, wal Maghribi, dan negeri Maghrib. Maghrib ini Maroko. Apa mikotnya, batas tempatnya? Al Juffah itu ya daerah Juffah. Juffah ini nama daerah. Kemudian wal mutawajjihi, adapun orang yang datang, mutawajjih dan mikotnya orang yang datang min tihamatil Yamani, dari dataran rendah Yaman ya. Min tihamati, dari dataran rendah Yaman. Yalam lamu, ialah yalam lam. Yalam lamu, ialah yalam lam. Ini nama tempat. Termasuk dulu ketika jemaah Indonesia naik lewat laut ya, lewat transportasi laut, itu dari Yalam Lam. Kemudian wal mutawajjih, dan orang yang datang min Najdil Hijazi, dari dataran tinggi Hijaz. Min Najdil Hijazi, dari dataran tinggi Hijaz. Wa Najdil Yaman, wa Najdil, dan dataran tinggi Yaman. Kornun adalah daerah Koron ini nama tempat juga ya. Kemudian wal mutawajjih, dan orang yang datang, wal mutawajjih, dan orang yang datang minal masyriqi, dari negeri timur. Negeri timur itu timurnya Mekah ya, yaitu daerah apa, Irak, Iran, dan seterusnya. Itu Dzatu Irkin, ialah daerah Dzatu Irkin. Jadi saudara, mikotnya atau batas tempat haji, batas tempat mulai ihram haji itu macam-macam, tergantung dari daerah mana mereka datang. Nah, ini biasanya dalam manasik nanti, dan di situ pemandu haji akan menjelaskan tentang itu.
Nah, itu adalah wajib haji yang pertama, yaitu berihram, memulai ihram dari mikot, baik mikot makan zamani maupun mikot makani, batas waktu maupun batas tempat. Kemudian wajib haji yang kedua, wasani, adapun wajib haji yang kedua, min wajibatil haji, dari wajib-wajibnya haji apa? Ramyul jimari, ialah melontar jumroh. Ramyul jimari, melontar jumroh, as-salasi yang 3. Ini di Mina tempatnya. Jadi sesudah wukuf, biasanya jemaah haji sudah wukuf, kemudian mereka bermalam di Musdalifah, ya, mabit di Musdalifah. Kemudian sudah itu paginya, keesokan harinya itu tanggal 10 ya, itu melontar jumroh. Nah, jumroh itu ada 3, ada jumroh kubro, wusto, dan sur, dan ula, wusto, dan apa? Dan ukhra yang terakhir. Ini apa? Yabda memulai siapa orang, artinya orang yang melempar itu, bil kubro, dengan jumrah kubro. Kemudian summa lusto, kemudian wusto yang di tengah. Summa jumratul aqobati, kemudian dengan jumrah aqobah. Wayarmi, dan melontar siapa orang, hasotan wahidatan, satu kerikil satu, ya, hasotan wahidatan. Wayarmi, dan melontar siapa kulla jumratin, kepada setiap jumroh dari yang 3 tadi, bisa mihasayatin, dengan 7 kerikil. Bisa mihasayatin dengan 7 kerikil, wahidatan ba'da wahidatin, 1 sesudah 1, artinya 1 per 1. Jadi melontarnya 7 kali. Falau, maka andaikan, jadi 7 kali itu dilontar 7 kali bergantian, tidak boleh berbarengan. Falau, maka andaikan Roma melontar siapa man hasota ini, 2 kerikil, dafatan wahidatan sekaligus, husibat, maka dihitung apa lontaran itu wahidatan 1 kali. Jadi 1 kali lontar itu 1 kali, sekalipun kerikilnya 2. Jadi ini melontarnya itu harus tidak bersamaan 7 kerikil itu. Jadi sebetulnya yang dihitung itu lontarannya, bukan kerikilnya, ya. Karena itu walau andaikan Roma melontar sepaman hasotan wahidatan pada kerikil 1, akan kerikil 1 sab amarrotin 7 kali, kafah, cukup apa lontaran itu. Jadi misalnya 1 kerikil dilontarkan, kemudian diambil lagi, dilontarkan lagi, sampai 7 kali, itu boleh. Jadi bukan kerikilnya yang 7, tapi lontarannya yang 7 kali gitu. Ya, itu disyaratkan kaunul marmi, apa adanya sesuatu yang dilontar, ya. Kalau marmi adanya sesuatu yang dilontar, bih dengannya hajarun, ala batu. Jadi bukan kain, bukan kertas, ya, tapi batu. Fala yakfi, maka tidak cukup, ghairu, apa selain hajar, selain batu itu. Misalnya kalulu'in, seperti kalulu'in seperti permata, ya, permata. Wajasin, dan kapur gamping itu dasar, atau tanah umpamanya dasar. Jadi harus batu
Tentu batunya kecil ya kalau untuk lemparkan. Sudah. Ini yang kedua. Kemudian wajib haji yang ketiga, wasalisu, adapun wajib haji yang ketiga al-halqu, ialah mencukur, ya. Mencukur rambut. Mencukur ini menggundul artinya. Awit taksiru, atau memendekkan rambut. Nah, ini tadi kan ada yang masukkan mencukur dan memendekkan rambut itu dimasukkan dalam rukun, tetapi ada yang menganggap ini hanya wajib gitu. Ya, tapi ini tidak, pendapat yang mengatakan hanya wajib ini tidak kuat. Yang kuat itu adalah rukun. Wal afdal, adapun yang lebih utama, wal afdal lebih utama lirrajuli, bagi laki-laki, bagi orang laki-laki, al-halqu ialah menggundul, mencukur itu. Menggundul. Walil mar'ati, dan bagi perempuan at-taksiru, memendekkan rambut, jadi tidak dicukur, gundul. Nah, itu cara menggundulnya. Kemudian wa aqallul halqi, adapun paling sedikitnya mencukur rambut, wa aqallu anu paling sedikitnya halqi mencukur rambut, izalatu salasi sya'aratin. Izalatu ialah menghilangkan. Izalatu menghilangkan salasi sya'aratin, 3 apa? Salasi sya'aratin 3 helai rambut. Ya, salasi sya'aratin 3 helai rambut. Minar ru'si, dari kepala. Dari kepala. Halqon dengan mencukur, halqon dengan mencukur, au taksiron, atau memendekkan, au natfan, atau dengan mencabut, jadi tidak dicukur tapi dicabut, au hiraqon, atau dengan membakar, hiraqon itu membakar, au qasson, atau menggunting. Jadi caranya terserahlah, yang penting menghilangkan rambut 3 helai, itu paling sedikit. Waman, adapun orang la sya'ra, yang tidak ada rambut, la sya'ra, tidak ada rambut, bira'si, pada kepalanya man, yusannu, maka disunatkan, lahu, bagi dia man, disunat apa? Imrarul Musa, menjalankan pisau penyukur, ya, imraru, menjalankan, al-Musa, pisau penyukur, alaihi, pada kepala itu, pada ra'si, ya. Jadi orang yang memang gundul kepalanya, ada rambutnya, ya tidak wajib itu mencukur rambut, karena memang tidak ada rambutnya. Hanya sunnah alat penyukur itu dijalankan di kepalanya, simbolik lah gitu. Kemudian walayakumu sya'ru ghairi ra'si, walayakumu, dan tidak bisa menempati, maksudnya mengganti, ya. Walakum, tidak bisa menempati atau mengganti sya'ru, apa rambut, sya'ru, apa rambut, wa ra'si, selain kepala. Jadi rambut selain kepala. Minalihati, rupanya dari jenggot, minalihati dari jenggot, bahwa ini lainnya lah, ya, lainnya jenggot. Maka masya'ri, di tempatnya sya'ri ra'si, di tempatnya rambut kepala. Maka di tempatnya sya'ri ra'si, rambut kepala. Jadi yang dicukur itu mesti rambutnya atau bulunya kepala. Kalau yang lain itu sekalipun sama-sama rambut atau bulu itu tidak cukup untuk ritual haji, tidak cukup. Jadi ini saudara adalah wajib haji. Di sini disebutkan 3, sekalipun dalam pendapat yang lain masih lebih dari 3, nanti akan dijelaskan tentang sunnah-sunnah. Ya. Jadi saudara, haji itu di samping ada rukun, ada wajib. Sama-sama wajib, hanya bedanya kalau rukun, kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Kalau wajib, kalau ditinggalkan hajinya sah, tapi harus bayar denda. Ya, kemudian Musul haji, wallahu a'lam. Fa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil musallib rahimahullah. Wa an Muawiyah, diriwayatkan dari sahabat Muawiyah.
radhiyallahu semoga ridha siapa Allah Ta'ala anhu akan dia Muawiyah. Kalau berkata siapa Muawiyah, sami itu mendengar siapa saya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sabda Rasul kepada Muawiyah, innaka jika engkau, innaka sungguhnya engkau ini tabata bila meneliti, ini tabata bila meneliti siapa engkau auratil muslimin kepada cacat-cacat orang muslim, orang-orang Islam, afsadat maka akan merusak siapa engkau, afsadat maka akan merusak, afsattah maka merusak siapa engkau hum pada mereka muslimin. Atau Nabi bersabda kita hampir siapa engkau antufsida akan merusak siapa engkau hum kepada mereka muslimin. Artinya apa? Meneliti cacat orang itu bisa menimbulkan kerusakan di kalangan masyarakat. Ya. Jadi disebut muslimin karena memang masyarakat Madinah itu mayoritas muslim gitu ya. Hadisun sahih, ini hadis sahih. Rawi Abu Daud meriwayatkan akan hadis ini Abu Daud siapa? Imam Abu Daud bisnadin sahih dengan sanad yang sahih. Jadi ini saudara menjelaskan tentang dampak negatif dari meneliti cacat atau aib orang. Oleh karena itu lalu karena ini berdampak negatif maka dilarang. Jadi hal-hal yang bisa merusak itu dilarang. Kemudian selanjutnya, wa Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu semoga ridha siapa Allah Ta'ala anhu akan dia Ibnu Mas'ud, annahu bahwasanya dia Ibnu Mas'ud utia didatangi gitu aja, utia didatangkan padanya gitu ya. Utia didatangkan padanya birojulin, siapa? Birojulin seorang laki-laki. Birojulin seorang laki-laki. Jadi maksudnya ada orang laki-laki yang dibawa kepada Ibnu Mas'ud gitu. Faqila maka dikatakan lahu kepada Ibnu Mas'ud, artinya ada orang berkata pada Ibnu Mas'ud, hadza fulanun taqtul lihiyatu khamran. Hadza adapun orang ini ya, adapun orang ini fulanun ala si fulan. Jadi menunjuk kepada orang yang datang tadi. Taqtul menites lihiyatu apa jenggotnya, menites apa? Khamron, arak. Khamron arak. Jadi maksudnya orang yang datang itu pemabuk gitu ya. Ada orang berkata begitu kepada Ibnu Mas'ud. Lalu faqala berkata siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud berkomentar. Bagaimana komentarnya? Inna sungguhnya kita qatluhina sungguh telah dilarang siapa kita. Dilarang siapa kita ini tajassus. Dari tajassus artinya mencari-cari, meneliti kesalahan orang. Tajassus meneliti kesalahan orang. Walakin akan tetapi iyadhar jika telah jelas, jika jelas lana bagi kita syai'un apa suatu ya, jika jelas lana bagi kita syai'un apa suatu nakhudh maka akan menindak siapa kita bihi akan suatu itu, menindak atau mengambil ya maksudnya, menyikapi. Jadi begini, ini ada orang dibawa kepada Ibnu Mas'ud, kemudian ada orang mengatakan orang ini pemabuk gitu. Jadi jenggotnya menetes arak. Lalu Mas'ud mengatakan, wah jangan gitu, kita ini dilarang tajassus, dilarang apa? Meneliti kesalahan orang. Tapi kalau sudah jelas ya kita harus menyikapi, harus menindak gitu. Ya. Hadisun hasan ini adalah hadis hasan. Sahihun yang sahih. Rawa meriwayatkan akan hadis ini Abu Daud siapa? Imam Abu Daud disenadin dengan sanad ala syartil Bukhari, mengikuti syarat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Muslim. Ya, jadi ini dua hadis ini sama, bahwa kita tidak boleh meneliti cacat-cacat atau kesalahan orang.
Kemudian selanjutnya, babun nahi, ini adalah bab an-nahi, larangan an su'idzoni, dari berburuk sangka, ya, berburuk sangka bil muslimin, kepada orang-orang Islam. Maksudnya di sini orang-orang baik lah. Min ghairi daruratin, dengan tanpa darurat. Ya, jadi buruk sangka ini menyangka buruk. Kalau hanya waspada boleh, tapi menyangka buruk tidak boleh. Orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, hendaklah menjauhi siapa kalian. Ijtanibu, hendaklah menjauhi siapa kalian, kathiron, kepada kebanyakan minadh-dhani, dari sangkaan. Maksudnya dari sangkaan. Jadi kita jangan sering-sering menyangka. Tentu di sini menyangka buruk, ya. Sudzon. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni, karena sungguhnya sebagian sangkaan itu, inna karena sungguhnya ba'dadh-dhanni, sebagian sangkaan itu, ismun, adalah dosa. Jadi kita menyangka buruk orang itu dosa. Nah, kecuali kalau sudah jelas faktanya, itu bukan menyangka namanya, itu fakta. Tapi kalau sudah belum jelas tidak boleh. Nah, tapi kecuali kalau orang itu memang punya tugas menyelidiki, seperti polisi itu kan punya tugas. Tapi kalau orang bukan, tidak punya tugas itu, tidak boleh meneliti keburukan orang. Ya. Kemudian Wan Abi Hurairah, diriwayatkan di sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasul, iyyakum wadhanna, iyyakum, jauhilah, ya, iyyakum ini jauhi atau takut atau jauhilah adzanna, akan sangkaan, ya. Sangkaan, fa inna dzanna, karena sungguhnya sangkaan itu agdzabul hadis, ialah paling bohongnya perkataan, ya. Sebab tentu di sini sangkaan yang dilarang itu kalau nyangka jelek, kalau nyangka baik itu baik-baik saja, ya. Tentu, dan sangkaan itu sesuatu yang belum jelas. Jadi kalau sudah jelas, sudah faktanya sudah jelas, itu bukan sangkaan lagi. Kalau itu sudah, kita harus menyikapi sesuai dengan fakta itu. Ya. Dah. Kemudian babu tahrim itiqal muslimin, sudah, wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, wa ya rabbi irhamni bi husni khotimati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala fi Abi Lubabata. Wa nazilan, turun ayat fi Abi Lubabata, di dalam kasus, ya, Abi Lubabah, gitu, masalah. Siapa Abi Lubabah itu? Namanya Marwan bin Abdul Munzir. Marwan bin Abdul Munzir. Wa qad ba'atha, dan sungguh mengutus hu, akan dia, Abi Lubabah atau Marwan itu, siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ila Bani Quraidah, ya, ila Bani Quraidah, kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah ini satu kabilah yang belum muslim, ya, non muslim. Lian zilu, diutus, Nabi mengutus Abi Lubabah kepada Bani Quraidah, lian zilu, agar tunduk. Siapa mereka? Bani Quraidah itu, ala hukmihi, kepada keputusan Nabi, gitu. Keputusan Nabi, ya. Kemudian fastasyaru, maka minta saran, gitu, minta saran atau rembukan, ya, saya mereka Bani Quraidah kepada Abi Lubabah itu.
Fa'asyara, maka memberi isyarat. Fa'asyara memberi isyarat siapa Abi Lubabah ilaihim kepada mereka Bani Quraidah. Annahu, bahwa hukmu keputusannya itu adzabu, ialah disembelih gitu. Disembelih itu artinya dibunuh. Ya. Jadi ini dibocorkan lah gitu. Kenapa? Li'anna iyalahu, karena sungguhnya keluarganya Abi Lubabah itu wamalahu, dan hartanya fihim, ada di kalangan mereka Bani Quraidah. Berkaitan dengan kasus ini Allah menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, la takhunu, jangan mengkhianati. La takhunu, jangan mengkhianati siapa kalian Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan berasul dan rasul. Ya. Jadi orang yang beriman tidak boleh khianat kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Tidak menunaikan amanah. Khianat itu artinya tidak menunaikan amanah. Jadi ini sebagai peringatan bagi umat Islam, khususnya bagi Abi Lubabah yang mungkin dianggap tidak amanah. Wala takhunu, dan janganlah mengkhianati siapa kalian amanatikum, kepada amanah-amanah kalian. Artinya artinya sesuatu, tamantum, yang utumintum gitu. Utumintum yang dipercaya siapa kalian alai, atas suatu itu, minad din, dari agama, bahwa lainnya din, lainnya agama. Wantum, padahal adapun kalian itu ta'lamu, dan mengetahui. Jadi khianat itu dilakukan secara sadar, bukan karena tidak tahu, tidak sengaja. Ya, jadi kadang-kadang orang itu karena kepentingan duniawi lalu mengkhianati agama Allah dan Rasul. Sehingga apa yang harus disampaikan tidak disampaikan. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu annama, bahwasanya amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, adalah fitnah, artinya godaan atau cobaan, lakum, bagi kalian, sodatun, yang menghalangi, menghalangi an umur akhirat, dari urusan akhirat. Ya, urusan akhirat itu maksudnya urusan agama, sebab agama itu kepentingannya selain di dunia juga ya di kepentingan akhirat. Sedangkan harta anak itu adalah urusan duniawi. Ya, jadi kadang-kadang orang itu tergoda oleh harta atau oleh anak atau keluarga, sehingga lebih mengedepankan dunianya ketimbang akhiratnya. Wa anallah, dan sungguhnya Allah itu indahu, ialah di sisi Allah, ajrun, adapun pahala, azimun, yang agung, tentu itu terutama di akhirat. Artinya kita jangan sampai memilih kepentingan dia ketimbang kepentingan akhirat. Yang milih dunia ketimbang Tuhan gitu. Fala tafutuhu, maka jangan sampai kehilangan siapa kalian akan ajrun, akan pahala tadi. Bimuraati, dengan lebih memperhatikan al-amwal, harta, wal aulad, dan anak. Ya. Jadi lebih memilih harta dan anak ketimbang memilih pahala dari Allah dengan bersikap amanah. Ya. Wal khiyanati, dan dengan berkhianat liajlihim, karena mereka amwal dan aulad. Sudah. Jadi ini Abi Lubabah ini karena punya harta dan anak di kalangan Bani Quraidah, sehingga dia itu kurang amanah gitu ya, dalam menyampaikan tugas-tugas dari Nabi. Tapi akhirnya beliau bertobat karena ini sahabat Nabi. Wa nazilan, turun ayat fi taubati, dalam tentang taubatnya Abi Lubabah. Apa? Yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqu, jika bertakwa siapa kalian Allah, kepada Allah, ya, takutlah pada Allah, bil inabati, dengan kembali kepada Allah, bahwa dan lainnya inabah.
Bagaimana? Ya ja'al, maka akan menjadikan siapa Allah lakum bagi kalian furqonan, akan apa? Pemisah gitu. Pemisah maksudnya penyelamat gitu. Bainakum, di antara kalian, wa baina ma takhafuna, dan di antara sesuatu yang takhafuna, takut siapa kalian. Jadi kalian akan dipisah, dijauhkan dari apa yang kalian takuti. Fatanjauna, maka akan selamat siapa kalian. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan diselamatkan dari apa yang kita takuti dari urusan dunia itu. Wa yukaffir, selain itu wa yukaffir, dan akan melebur, artinya menghapus, melebur angkum dari kalian sayatikum, keburukan atau perbuatan jelek kalian. Wa yaghfir, dan akan mengampuni siapa Allah lakum bagi kalian dunubakum, akan dosa-dosa kalian. Ya, jadi bertakwa pada Allah itu selain kita akan diberi keselamatan oleh Allah, juga akan dosa-dosa kita dan keburukan kita akan diampuni gitu. Ya, ini artinya apa? Artinya takwa itu tadi dikatakan ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di hati. Kalau orang hatinya bertakwa, dia pasti akan berbuat baik ya, berbuat taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi kadang-kadang kan orang bisa berbuat salah gitu. Nah, seketika orang itu berbuat salah tapi hatinya takwa, itu akan diampuni. Contohnya gini, seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu takut kepada Allah, tapi suatu ketika akan melanggar larangan Allah. Ketika Allah melarang beliau itu untuk tidak makan buah holdi, Nabi Adam memakannya gitu. Tapi akhirnya bagaimana? Ya diampuni. Tapi iblis bagaimana? Iblis itu karena tidak bertakwa kepada Allah, maka ketika iblis itu melanggar, tidak diampuni. Jadi beda ya. Jadi orang yang sama-sama berbuat salah, tapi hatinya bertakwa, maka orang itu akan diampuni. Tapi kalau tidak bertakwa, itu tidak akan diampuni. Lalu apa cirinya, saudara? Kalau orang bertakwa, berbuat salah, dia menyesal dan takut, ya, sehingga dia bertaubat. Tapi kalau orang tidak bertakwa, berbuat salah, berbuat dosa, dia merasa aman-aman, itu bedanya. Karena itu tidak akan diampuni. Ya. Wallahu dzul fadlil azim, wallahu, adapun Allah dzul fadli, ialah zat yang mempunyai anugerah. Kelebihan maksudnya anugerah azim, yang agung. Ya, ini saudara, ayat ini menjelaskan pertama tentang buruknya khianat ya. Jadi khianat yaitu tidak melaksanakan amanah dengan benar, dengan baik. Dan khianat itu sering dipengaruhi ya, atau disebabkan oleh godaan-godaan dunia, apakah itu harta, apakah itu anak dan keluarga. Ya, seperti koruptor itu kan tidak amanah, itu khianat. Ya. Itu karena godaan-godaan dunia. Kemudian yang kedua, pentingnya takwa. Ya. Jadi kalau orang bertakwa itu akan diselamatkan oleh Allah dan kesalahannya diampuni. Ya, karena itu seperti Abi Lubabah itu memang tergelincir melakukan pengkhianatan, tapi karena beliau masih takut bertakwa pada Allah, akhirnya diampuni. Ini salah satu contoh. Ya, jadi kita ini sebagai manusia memang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Tapi upayakan hati kita itu takwa, takut pada Allah, sehingga kalaupun berbuat salah itu karena tidak sengaja atau karena khilaf gitu ya, atau karena betul-betul tak terkendali dan sebagainya, sekalipun sadar ya.
Dan tentu bagi orang takwa itu ketika berbuat dosa maka akan bertaubat. Nah. Kemudian wa idh yamkuru bika alladziina kafaru, sudah, wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawli fi'li wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khotimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.